Hai Sobat Dasmet, kali ini Dasmet ada fakta menarik nih tentang bekicot. Sebelumnya udah pada tahu dong ya bekicot itu yang mana? Yuk kita kenalan dulu dengan bekicot. Bekicot atau Achatina fulica adalah moluska yang hidup di hampir seluruh belahan dunia. Kalau orang Indonesia biasanya sering menyebut bekicot dengan sebutan keong racun. Dasar kau keong racun. Keberadaan bekicot sering dianggap menjijikkan oleh sebagian orang karena tubuhnya yang lunak dan berlendir. Terlepas dari tampilannya yang menurut sebagian orang menjijikkan, ternyata bekicot banyak mengandung manfaat loh, apalagi lendirnya. Di Indonesia sendiri, terutama masyarakat pedesaan, banyak yang memanfaatkan lendir bekicot untuk mengobati luka dengan cara meneteskan lendir bekicot di bagian kulit yang terluka. Kok bisa ya? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Poncoprio-Suyanto pada tahun 2005 menyatakan bahwa lendir bekicot dapat menyembuhkan luka dengan signifikan, yaitu 2 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan salin atau betadine. Ternyata, di dalam lendir bekicot terkandung senyawa bernama akasin isolat, yaitu molekul protein aktif yang berfungsi sebagai antibakteri. Selain itu, terdapat juga senyawa heparan sulfat yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka, yang dimana heparan sulfat akan membukukan darah dan mempercepat proliferasi sel fibroblast. Dalam proses penyembuhan luka terdapat 4 fase, yaitu fase homeostasis atau proses penghentian darah, kemudian fase inflamasi atau proses peradangan, kemudian proses proliferasi atau proses pembentukan jaringan baru, dan proses maturase atau proses penguatan jaringan. Pada saat luka mengalami infeksi, bakteri akan tumbuh dan akan mengalami duplikasi dengan membentuk septum dan menjadi sel anak. Akasin sulfat dan zat beta-aglutinin akan mengikat enzim dan mengganggu aktivitas enzim tersebut untuk membentuk septum sehingga mampu mencegah pertumbuhan bakteri. Akasin sulfat juga memberikan efek antiinflamasi yang membuat fase inflamasi akan berlangsung lebih cepat. Akibatnya, fase proliferasi pun juga akan berlangsung lebih cepat. Selain itu, heparan sulfat yang terdapat dalam permukaan sel sebagai suatu proteoglikan akan meningkatkan pembentukan fibroblast. Heparan sulfat akan mengikat dan menjadi reservoir bagi faktor pertumbuhan fibroblast dasar atau BFGF yang disekresikan ke dalam extracellular matrix. Sehingga sel radang akan direkrut, kemudian fibroblast akan diaktifasi dan terjadilah pembentukan pembuluh darah baru. Semakin banyak jumlah sel fibroblast yang dihasilkan, semakin banyak pula jumlah serat kolagen yang mempercepat proses penyembuhan luka. Lalu, kalau lendir bekicot buat skincare, bisa nggak ya? Manfaat lain dari lendir bekicot adalah membantu menutrisi kulit. Maka tak heran, kini banyak beredar produk-produk skincare yang menggunakan lendir bekicot sebagai bahan utama. Lendir bekicot mengandung banyak mineral yang baik untuk kulit, seperti zinc dan mangan yang mampu meningkatkan kolagen dan mengurangi kerutan. Selain itu, kandungan vitamin A dan vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan baik dalam menjaga kesehatan kulit. Di dalam lendir bekicot, terdapat senyawa bernama mucopolisaccarida yang dapat meningkatkan produksi asam hyaluronat atau hyaluronic acid pada lapisan kulit yang berguna untuk menjaga kelembapan kulit. Lendir bekicot juga mengandung allantoin dan asam glikolat yang merupakan asam alfa-hidroksi atau AHA terkecil, di mana sangat cocok dijadikan skincare karena mudah diserap kulit. Allantoin dan asam glikolat sendiri terbukti cukup efektif untuk mengeksfoliasi kulit dan mengurangi garis-garis halus sehingga dapat menyamarkan kerutan. Selain itu, asam glikolat dalam lendir bekicot juga dikenal dapat mencerahkan wajah apabila digunakan secara benar. Luar biasa ya manfaat lendir bekicot. Kalau sudah tahu begini, Sobat Dasmet masih jijik atau malah mau cari bekicot nih buat skincarean?